Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan merasakan indahnya bulan suci Ramadan hingga di penghujung Ramadan kali ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat syukur. Syukur pasti berkaitan dengan segala bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itulah sangat banyak dan juga tidak ada batasnya, tidak ada putusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri, yakni dari sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini, di mana kita telah diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani agar kamu bersyukur. Dari dalil di atas dapat kita simpulkan, dengan adanya kenikmatan Allah berikan kepada kita berupa penglihatan, sehingga kita dapat melihat indahnya dunia ini, dan juga Allah memberikan pendengaran, sehingga kita dapat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga Allah memberikan kepada kita hati nurani sehingga kita dapat membedakan antara hal-hal yang baik untuk diri kita dan juga hal-hal yang buruk untuk diri kita. Dan organ-organ tubuh lainnya yang telah Allah berikan di dalam diri kita yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kenikmatan yang Allah berikan ini wajib kita syukuri. Selain itu, nikmat yang Allah berikan yakni nikmat hidup, di mana ketika kita tidur, kita bisa bangun lagi, kita bisa hidup lagi, kita diberikan kesempatan untuk hidup lagi, sehingga ketika kita bangun tidur, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk membaca doa bangun tidur, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bangun dari tidur kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Allah wafatkan kami. Perlu kita ketahui bahwa tidur ini merupakan saudara dari kematian. Kalau bukan karena adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa bangun lagi dari tidur kita. Kita tidak ada di dunia ini. Kita tidak hidup lagi di dunia ini. Bahkan tidak jarang orang yang sedang tidur tidak bisa bangun lagi. Orang yang sedang tidur tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita bangun dari tidur, kita langsung membaca doa bangun tidur, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghidupkan, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lagi.
untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Kehidupan kita ini merupakan nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yang harus kita syukuri. Nikmat hidup ini barulah nikmat yang pertama yang harus kita syukuri, teman-teman semua. Dari nikmat hidup inilah kita bisa dapat menikmati nikmat-nikmat lainnya yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat beribadah, kita dapat beraktivitas, kita dapat bernafas, kita dapat bekerja, kita dapat belajar, dan lain sebagainya. Apabila kita menginginkan kehidupan kita, hari-hari kita menjadi kehidupan yang baik, itu semua tergantung kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mengawali kehidupan kita dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan beribadah. Saudara SMPTQ Cita Mulia yang dirahmati oleh Allah, syukur itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, dan juga ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan ucapan, bersyukur juga dengan perbuatan. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan memuji kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita bersyukur dan dengan meyakini bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut, kenikmatan yang kita nikmati sehari-hari itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur dengan perbuatan, yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi segala larangannya, mentaati dan menjalankan segala perintahnya, menanamkan di dalam diri kita sifat qanaah, ridho, dan juga lapang dada terhadap apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita. Sahabat SMPTQ Cita Mulia yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dunia ini beserta dengan hamparan kenikmatan-kenikmatan yang sangat berlimpah, yakni untuk bersyukur. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan memberikanmu penglihatan, pendengaran, dan juga hati nurani agar kamu bersyukur. Dan juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu kita akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan mendapatkan pahala yang setimpal. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya, dan juga kita akan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dan juga akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan bersyukur pula Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada hambanya yang bersyukur, sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan untuk kalian. Jadi, sahabat SMPTQ Cita Mulia yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tanam rasa syukur dalam diri kita dalam keadaan apapun, dalam sesulit apapun. Semoga kultum saya kali ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga menginspirasi sahabat-sahabat SMPTQ Cita Mulia yang mendengarkan kultum saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.